Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa. Bisa, Kak. Bisa ya? Baik, di sini kita merupakan pertemuan pertama ya untuk pembahasan materi P3K tahun 2022. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Rusdi Ahmad. Nah, di sini saya akan menyampaikan suatu analisa terhadap kisi-kisi soal P3K tahun 2022. Nah, sebelum kita mulai, silakan kita cek absensi dulu ya. Sebutkan nama dan daerah asal di kolom komentar saja di chat. Silakan disebutkan nama dan daerah asal di chat. Kita cek absensi terlebih dahulu. Sebutkan nama dan daerah asal. Ya, ada Ibu Maya dari Kota Batu, Jatim. Pak Yogi dari Bandung, lalu Bu Siti Rahimah ya dari Ciamis, Bu Rahayu dari Bandung, Susan Susianti dari Jabar, ya, Bu Dinda dari Malang, Tania dari Bandung, Sinta dari Malang ya, Pak Rizky dari Malang ke Bu Rini dari Bandung. Wah, ini kebanyakan dari Bandung di sini. Bu Ratna dari Bandung. Atau dari Bandung semua ini pada kompak ya? Maksudnya dari daerah yang sama, tempat tinggal yang sama gitu. Karena kebanyakan di sini yang mendaftar dari Bandung. Nah, sambil menunggu lain untuk hadir di sini, silakan di absen dulu ya. Buatkan nama dan daerah asal di kolom chat. Karena di sini kita pertemuan pertama, nah mohon bantuannya untuk tidak meribut ya. Kalau tidak perlu apa-apa, maksudnya dalam berbicara, mohon di mute. Atau unmute. Kalau perlu ditanyakan, boleh di kolom chat atau boleh di mikrofonnya. Lalu karena di sini pertemuan pertama, saya mau lihat dulu gimana wajahnya di sini, wajah dari Bapak Ibu semua. Nah, silakan dihidupkan videonya. Ya, saya mau lihat bagaimana wajah Bapak Ibu semuanya di sini. Kita foto sebentar ya. Silakan dihidupkan kameranya. Ya, silakan dihidupkan kameranya. Kita foto bersama untuk pertemuan pertama ini. Beberapa menit saja. Apakah sudah dihidupkan semuanya? Semua videonya? Ya, silakan dihidupkan. Sebentar ya. Ya, saya kasih apa-apa. 1, 2, pasang senyum yang manis ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Nah, terima kasih atas Bapak Ibu semuanya ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, silakan dilihat pada layar nih. Ya, selamat datang peserta Bimbel P3K Guru dan Tenaga Kesehatan tahun 2022 di Bimbel Siap Kerja. Jadi di sini
kita ada dua kelompok ya, yaitu ada P3K guru dan ada P3K tenaga kesehatan. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita gabung semuanya, guru dan tenaga kesehatan. Nah, di sini kita mulai ya dalam belajar agar mendapatkan keberkahan ilmu. Itu pertama kita luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beragama Islam, Tuhan Yang Maha Esa ya. Lalu kemudian pilihlah posisi yang paling aman dan nyaman. Nah, jadi pastikan apakah posisi Bapak Ibu semuanya sudah aman atau belum? Atau maksudnya apakah ada gangguan atau belum ya? Jadi pilihlah posisi yang aman dan nyaman, yang tidak ada keributan tentunya. Kemudian siapkan catatan dan pena atau alat tulis lainnya. Mungkin kalau ada yang penting misalnya bisa dicatat gitu ya. Kemudian silentkan HP agar menjadi fokus dan mudah mendapatkan ilmu. Lalu menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, merendahkan hati, ikhlas mendengarkan, posisi belajar sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi kita utamakan adab dalam menuntut ilmu ini, agar dengan menjaga adab ini kita mudah menerima ilmu dan pantaskan diri untuk bisa meraih cita-cita sebagai seorang ASN atau P3K. Jadi inilah agar kita mendapatkan ilmu yang berkah. Nah, silakan disiapkan semuanya yang ini. Luruskan niat, pilihlah posisi yang aman, kemudian siapkan alat tulis, HP dalam keadaan silent, lalu memperhatikan adab-adab dan pantaskan diri untuk sukses, yaitu menjadi seorang P3K, lulus dalam seleksi P3K tahun 2022. Nah, di sini ada suatu hadis ya, yaitu tentang menuntut ilmu. Nah, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi pertemuan malam ini yaitu kita sudah menuntut ilmu di sini. Semoga kita dimudahkan Allah untuk jalan menuju ke surga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di sini biodata saya, itu saya sendiri Rusdi Ahmad. Nanti ada juga tim lainnya yang akan mengajar dalam P3K 2022 ini. Nah, pengalaman saya sehari-hari itu dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan membimbing siswa dalam mendapatkan sekolah favorit. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu sebagai pengajar, kemudian pembina Olimpiade Matematika, lalu sebagai tutor SBMPTN atau TBK, ini untuk persiapan masuk perguruan tinggi dan juga sekolah kedinasan, dan kemudian untuk masuk kerja seperti CPNS, P3K, BUMN atau yang lainnya yang berkaitan dengan masuk kerja. Ya, di sini mungkin ada yang untuk psikotes misalnya atau tes lainnya ya yang berkaitan dengan tes masuk kerja. Nah, inilah biodata singkat dari saya ya, Rusdi Ahmad. Nah, pada malam ini kita membahas tentang analisa kisi-kisi soal ujian kompetensi P3K tahun 2022 berdasarkan peraturan yang terbaru atau terupdate. Nah, kita harus membahas, melihat apa saja kisi-kisi yang terbaru dari seleksi P3K. Jadi ini harus kita lihat dulu apa saja yang akan keluar. Nah, kenapa kita harus melakukan analisanya terhadap kisi-kisi ujian P3K? Nah, karena di sini yang pertama, dengan kita melakukan analisa, kita bisa mengetahui bagaimana sistem dari pelaksanaan rekrutmen P3K. Nah, kalau dulu namanya CPNS, tapi kalau sekarang namanya P3K ya, P3K tahun 2022. Nah, dengan menganalisa ini kita tahu bagaimana tahapan seleksinya, lalu apa saja materi yang akan diuji, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, dan lain-lain. Jadi kita menganalisa, melihat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan seleksi P3K. Nah, setelah kita lihat, kemudian kita bisa memilih materi-materi yang sesuai dengan SK Kemenpan RB tahun 2022, tentunya yang terbaru. Jadi kita lihat apa saja materinya. Nah,
setelah kita lihat, kita cari materi-materi tersebut. Setelah itu, ini gunanya untuk menghemat waktu dalam belajar. Jadi kita belajar itu hanya materi yang akan diuji saja. Nah, kalau yang tidak uji tidak perlu kita pelajari. Oleh karena itu kita harus tahu apa saja materi yang akan keluar pada seleksi P3K. Jadi kita di sini belajar hanya sesuai dengan materi yang diuji. Kemudian, nah di sini kita melihat ya, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022, yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini untuk P3K untuk guru ya. Nah, adapun untuk tenaga kesehatan kita mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan Kemenpan RB Republik Indonesia nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Jadi inilah panduan kita, acuan kita dalam seleksi P3K. Mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ya, jikalau tidak penting ya maksudnya. Kita di sini gunanya untuk keselamatan dalam belajar, agar tidak mengganggu peserta yang lainnya. Jadi kita mengacu ke sini ya. Untuk guru yaitu mengacu kepada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, dan untuk tenaga kesehatan kita mengacu kepada Permenpan RB nomor 968 tahun 2022. Nah, di sini bahwasanya tahapan seleksi P3K tahun 2022 itu ada dua tahap. Yang pertama yaitu seleksi administrasi. Nah, di mana seleksi administrasi ini dimulai dari pengisian akun ya, pembuatan akun. Setelah membuat akun lalu mengisi biodata. Setelah itu memilih formasi atau mengunggah yang berkaitan dengan seleksi administrasi. Nah, tentunya di sini sudah melakukan ya pada tahapan seleksi administrasi dan kemudian menunggu hasilnya. Nah, setelah menunggu hasilnya, kalau lulus bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Namun kalau misalnya tidak lulus ya, nanti akan ada masa sanggahnya, di mana masa sanggah itu memperbaiki jikalau ada kesalahan, seperti kesalahan menginput data misalnya, kesalahan memasukkan ijazah misalnya, atau foto yang lainnya. Nah, itu bisa diperbaiki pada saat masa sanggah. Jadi pada saat masa sanggah itu keluar apa penyebab kita gagal dalam administrasi. Nah, itu bisa kita ulang lagi pada masa sanggah. Nah, setelah kita lulus seleksi administrasi, lalu kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu seleksi kompetensi. Nah, inilah persaingan di seleksi kompetensi ini. Kenapa? Karena di sini banyak peserta yang ikut seleksi P3K, akan tetapi formasi itu sedikit. Mungkin dalam satu sekolah kalau untuk guru ya, itu hanya butuh beberapa orang saja, sementara yang mendaftar itu banyak, mungkin sampai ratusan ya. Nah, untuk satu mata pelajaran, satu posisi. Begitu juga dengan tenaga kesehatan. Jadi di sini ada dua tahapan. Yang pertama tahapan seleksi administrasi, dan yang kedua tahapan seleksi kompetensi. Kemudian, nah di sini apa saja materi uji dalam seleksi kompetensi P3K tahun 2022? Di sini ada 4 materi ya yang akan diuji. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi wawancara. Jadi ada 4 kompetensi yang akan diuji pada seleksi P3K.
Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kompetensi teknis. Nah, di mana kompetensi teknis adalah menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau kompetensi teknis itu berkaitan dengan bidang kita, bidang kerja kita, atau yang berkaitan dengan formasi yang kita pilih saat pendaftaran seleksi P3K. Jadi yang dilihat di sini bagaimana pengetahuannya, keterampilannya, dan segala macamnya ya, yang berkaitan dengan bidang atau jabatannya yang dipilih. Nah, di sini ada dua kelompok ya. Yang pertama P3K guru dan yang kedua P3K tenaga kesehatan. Nah, kita lihat untuk P3K guru, aspek yang dinilai dalam kompetensi teknis P3K guru itu yang pertama ada kompetensi pedagogik. Ada kompetensi pedagogik. Lalu yang kedua ada kompetensi profesional. Nah, ini akan diuji untuk P3K guru, kompetensi teknis P3K guru. Kemudian untuk P3K tenaga kesehatan ini ada dua juga aspek yang dinilainya, yaitu yang pertama kemampuan umum dan yang kedua kemampuan khusus. Adapun rinciannya berikut nih. Nah, untuk kompetensi teknis P3K guru, di sini ada dua kompetensi ya yang dinilai, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Kalau kompetensi pedagogik itu adalah suatu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengajar di kelas atau teori belajar, lalu pelaksanaan pembuatan RPP misalnya, silabus, kemudian evaluasi hasil belajar, lalu pengembangan peserta didik. Nah, ini yang akan diuji untuk kompetensi pedagogik. Sedangkan kompetensi profesional itu adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, kalau kompetensi profesional itu yang diuji adalah mata pelajaran yang kita pilih. Misalnya kalau kita guru matematika, berarti yang diuji adalah soal matematika. Kalau kita guru fisika misalnya, yang diuji adalah soal fisika. Jadi sesuai dengan keilmuan yang dipilih. Adapun untuk kompetensi teknis P3K tenaga kesehatan, nah di sini ada kemampuan umum dan ada kemampuan khusus. Kalau kemampuan umum berarti semua tenaga kesehatan, nah ini mencakup materinya ya, mencakup soal yang keluar. Jadi baik itu dokter, perawat, bidan, apoteker dan segala macamnya, yang tentunya tenaga kesehatan. Nah, di sini semuanya sama untuk kemampuan umumnya. Gimana kemampuan umum? Yang pertama, kebijakan jaminan kesehatan nasional atau KJKN, lalu Sustainable Development Goals, bidang kesehatan, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. Nah, ini kemampuan umum yang harus dikuasai karena ini akan diuji dalam kompetensi teknis P3K tenaga kesehatan. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program keluarga berencana, dan program keselamatan pasien. Jadi apapun formasinya ya untuk tenaga kesehatan, nah materi ini akan keluar. Sedangkan untuk kemampuan khusus ini berkaitan dengan bidang yang dipilih atau formasi yang dipilih. Jadi ini tergantung kepada formasi yang dipilih. Nah, tentunya di sini berkaitan dengan pelayanan kesehatan, seperti misalnya yang pertama persiapan rencana kerja. Apa saja yang harus disiapkan dalam bekerja ya. Makanya di sini kita rencanakan.
Kemudian bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, ini tergantung kepada bidang kita atau profesi kita. Setelah itu penyembuhan penyakit, kemudian pelaksanaan tugas khusus di bidang kesehatan. Jadi inilah kemungkinan yang keluar dalam kompetensi teknis P3K tenaga kesehatan. Jadi di sini ada dua, ada kemampuan umum dan ada kemampuan khusus. Nah, kalau kemampuan umum berarti berlaku secara umum untuk tenaga kesehatan umum. Tapi kalau kemampuan khusus itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan profesi. Selanjutnya, nah setelah kita membahas tentang kompetensi teknis, kita lanjutkan dengan kompetensi manajerial. Nah, apa itu kompetensi manajerial? Yaitu di sini menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi kompetensi manajerial itu menilai kemampuan kita dalam berorganisasi. Intinya dalam ruang lingkup kerja kita. Nah, apa saja aspek yang dinilai dalam kompetensi manajerial? Yang pertama ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, inilah aspek-aspek yang dinilai dalam kompetensi manajerial. Jadi ada 8 aspek atau 8 komponen. Nah, adapun penjelasannya akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya, yang berkaitan dengan materi kompetensi manajerial. Kemudian materi uji berikutnya kompetensi sosial kultural. Nah, apa itu kompetensi sosial kultural? Di sini itu menilai pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, kalau kompetensi sosial kultural ini lebih ke budaya atau sosial. Jadi interaksi di dunia kerja atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan berbagai budaya, berbagai suku misalnya. Nah, apa saja aspek yang dinilai dalam kompetensi sosial kultural? Di sini ada 4 aspek. Yang pertama itu kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, kalau ada perbedaan budaya, bagaimana cara kita menghadapinya? Lalu yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. 3, kepekaan terhadap konflik. Dan yang keempat, bersikap empati. Nah, ini aspek yang dinilai dalam kompetensi sosial kultural. Dan materi uji berikutnya yaitu wawancara. Nah, kalau wawancara di sini yang dinilai yaitu ada 2 komponen, yaitu integritas dan moralitas. Jadi ada 2 ya, integritas dan moralitas. Nah, semua kompetensi itu dilaksanakan dengan sistem CAT komputer ya, yang dilaksanakan secara online dengan komputer. Kemudian soalnya itu semuanya berupa pilihan ganda, objektif. Nah, di sini kita lihat ada nilai ambang batas atau passing grade ya. Nilai ambang batas seleksi P3K jabatan fungsional tahun 2022. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya di sini untuk materi uji itu ada 4. Ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di mana kompetensi teknis itu ada sebanyak 90 soal. 90 soal. Kemudian manajerial itu ada sebanyak 25 soal. Lalu sosiokultural itu ada sebanyak 20 soal. Dan wawancara itu ada 10 soal. Nah, semua ini soalnya berupa pilihan ganda semuanya.
di mana ketentuannya untuk kemampuan teknis. Nah, kalau benar itu diberi skor 5 untuk kemampuan teknis. Namun kalau salah atau kosong itu diberi skor 0, poin 0. Jadi alangkah baiknya kita jawab aja semuanya. Karena salah atau kosong sama saja nilainya. Nah, kalau ada yang kosong kita jawab aja. Mudah-mudahan benar ya apa yang kita jawab itu. Adapun untuk manajerial, di sini dia berupa objektif di mana opsinya ada 4, A, B, C, D. Nah, karena ada 4, maka setiap opsinya itu ada nilai di mana urutannya dari 1 sampai 4 ya. Dari 1 sampai 4, dan jawaban yang terbaik tentunya poin yang tinggi yaitu 4. Nah, ketika kita mendapatkan skor 4, berarti 4 kali 25 nanti akan mendapatkan 100 untuk manajerial. Sedangkan untuk sosiokultural ada 20 soal, dan setiap soalnya itu memiliki 5 opsi A, B, C, D, E dengan ketentuan nilainya, yaitu setiap opsinya memiliki nilai yaitu dari rentangan 1 sampai 5. Jadi kalau tepat jawabannya itu diberi skor 5, lalu skor yang terendahnya ada 1 ya. Dan wawancara itu ada 10 soal, dan setiap soalnya itu berupa pilihan ganda dengan 4 opsi A, B, C, D, dimana poin yang tertingginya yaitu 4, yang terendahnya adalah 1. Nah, karena itu, karena di sini tidak ada sistem minus dan setiap kita mengisi itu ada jawabannya ya, ada penilaiannya untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara, maka strategi kita dalam menjawab soal ini ya kita jawab aja semuanya. Kita jawab aja semuanya. Karena salah atau kosong itu hampir sama nilainya. Alangkah baiknya kita jawab aja semuanya, apalagi teknis. Jangan sampai ada yang kosong. Nah, kemudian di sini bagi yang umum itu diberikan waktu selama 120 menit. Jadi selama 120 menit ini kita mengerjakan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, setelah kita mengerjakan kompetensi ini, kita lanjutkan dengan kompetensi wawancara, yaitu selama 10 menit. Ini untuk yang umum. Sedangkan untuk disabilitas, nah ini sedikit berbeda ya waktunya, di mana teknis, manajerial, dan sosiokultural itu diberikan waktu selama 150 menit. Dan wawancaranya diberikan waktu selama 15 menit. Sehingga di sini total soal semuanya adalah sebanyak 145 soal yang dikerjakan dalam waktu 130 menit. Ini untuk yang umum, sedangkan untuk disabilitas itu dikerjakan dalam waktu 165 menit. Nah, oleh karena itu di sini kita harus seefisien mungkin dalam menjawab soal. Nah, kita lihat bahwa jumlah soal semuanya di sini ada sebanyak 145 soal. Sedangkan waktu yang tersedia hanya 130 menit. Kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk menjawab satu soal? Apakah sampai 1 menit untuk menjawab satu soal? Kalau kita rata-ratakan ya, apakah sampai 1 menit? Nah, tentu saja tidak ya, karena jumlah soalnya lebih banyak dibandingkan dengan waktu ini, sehingga bisa dikatakan bahwasanya satu soal itu harus mampu menjawab dalam beberapa detik saja. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Tentunya kita harus memperbanyaklah latihan. Kita kuasai soal-soalnya, mulai dari yang mudah hingga yang susah, atau dikatakan dengan soal HOTS. Nanti akan kita berikan latihan-latihan soal HOTS. Nah, di sini ada nilai yang membatas atau passing grade. Nah, ini nanti akan kita lampirkan, kita berikan. Kemudian nilai kumulatif. Nilai kumulatif ini maksudnya kalau kita sudah benar semua. Nah, untuk teknis 90 soal dikali 5, karena skor tertinggi itu di 5 ya. 90 kali 5 sama dengan 450 kalau benar semua. Kemudian manajerial dengan sosiokultural. Nah, manajerial 25 kali 4 yaitu 100, dan sosiokultural 20 kali 5 yaitu 100.
100 tambah 100 sama dengan 200. Jadi skor tertingginya 200. Nah, adapun untuk memenuhi passing grade-nya kita harus memenuhi itu minimal nilainya 130. Dan wawancara kalau betul semua itu skornya 40 dengan passing grade-nya 24 ya. Nah, jadi setiap kompetisi ini ada passing grade-nya, kompetensinya. Nah, kalau benar semua itu skornya 690. Nah, misalkan kita di sini ya. Misalkan kita di sini teknisnya sudah benar semua, manajerial dan sosiokultural sudah benar semua, akan tetapi pada saat diwawancara kita hanya mendapatkan skor 20. Nah, apakah kita lulus atau tidak? Tentunya tidak ya, karena setiap kompetisi ini dinilai semuanya. Syarat pertama itu semuanya harus melewati nilai ambang batas. Melewati nilai ambang batas. Jikalau ada salah satu yang tidak memenuhi nilai ambang batas, maka itu dinyatakan gagal. Jadi di sini semua kompetisi itu harus melewati nilai ambang batas. Nah, ini nilai ambang batasnya ya. Kemudian untuk tenaga kesehatan, nah bisa kita lihat di sini jumlah soal dengan waktunya sama. Nah, adapun untuk tenaga kesehatan bagi yang punya STR ini tidak ada nilai ambang batasnya atau passing grade-nya. Karena jikalau ada STR, nah berarti sudah ada jaminan untuk lulus pada kompetensi teknis. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara lulus dalam kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dimana untuk manajerial dan sosiokultural itu harus benar dengan skor minimalnya 130 dan wawancara minimal skornya 24. Sedangkan bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mendaftar tanpa STR atau tidak ada STR, itu ada passing grade-nya untuk kompetensi teknis, yaitu nilai minimalnya atau passing grade-nya mendapatkan minimal 158. Jadi ini nilai minimalnya. Nah, selebihnya sama ya. Nah, kemudian di sini kompetensi teknis kalau benar semua mendapatkan 450. Lalu manajerial dan sosiokultural kalau benar semua mendapatkan 200. Begitu juga dengan wawancara itu mendapatkan skor 40. Maka total skor semuanya adalah 690. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait pelaksanaan seleksi P3K jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan? Jika ada pertanyaan boleh ya ditanyakan, boleh dihidupkan mikrofonnya atau boleh ditanyakan lewat chat ya. Nah, di sini kita ada 20 kali pertemuan. Kira-kira gambarnya seperti ini ya, penjadwalannya. Yang dimulai pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 November. Jadi pertemuan pertama itu kita membahas tentang analisa kisi-kisi soal ujian P3K tahun 2022. Di sini kita membahas apa saja kisi-kisi soal ujian yang keluar pada seleksi P3K. Nah, kemudian dilanjutkan pada hari Jumat yaitu membahas kompetensi teknis. Nah, karena di sini ada dua ya, teknis guru dan tenaga kesehatan, nanti akan dipisahkan zoomnya. Yang guru ini zoomnya misalnya, lalu yang tenaga kesehatan juga begitu dipisahkan. Nah, sedangkan untuk yang lainnya seperti manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu kita laksanakan secara gabungan, jadi digabung. Kenapa? Karena materinya sama ya untuk semua profesi, semua jabatan fungsional. Nah, setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 November itu kita mengadakan tryout 1.
dan pembahasannya pada malam hari. Yang dijadwalkan sama ya, seperti ini. Yang dimulai pada pukul 19:30. Kemudian TO keduanya pada tanggal 27 November. Dan TO yang ketiga pada tanggal 5 Desember. Jadi di sini ada 3 kali tryout dan kita akan mendapatkan pembahasannya. File pembahasan, kemudian pembahasannya ada juga dalam Zoom meeting. Nah, di sini inilah gambaran jadwalnya ya dalam belajar P3K. Adapun di sini untuk kompetisi teknis, nah untuk kompetisi teknis kita membahas yang umum saja. Kalau untuk guru itu kita membahas kompetisi pedagogik saja, yang berkaitan dengan teori belajar atau mengajar ya. Lalu yang berkaitan dengan bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, pengembangan peserta didik, dan materi lainnya. Sedangkan kompetensi profesional itu kita berikan materinya. Materinya mungkin lewat Japri ya. Nah, kita berikan latihannya. Jadi di sini kita membahasnya kompetensi pedagogik via Zoom. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, karena di sini kita dari berbagai profesi, ada dokter, perawat, bidan. Jadi kita membahas yang kemampuan umum saja. Sedangkan kemampuan khusus itu kita berikan lewat chat aja ya. Nah, kita berikan lewat chat. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya dalam pembahasan kompetensi teknis P3K. Lalu dalam kompetensi manajerial kita membahas 4 kompeten ini. Ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Dalam satu hari kita mungkin membahas 2 aspek ini ya, atau paling banyak 3 aspek. Misalnya pertemuan pertama dari manajerial ini kita membahas integritas dan kerjasama. Nah, di sini kita jelaskan apa integritas, lalu kerjasama. Nah, bagaimana contoh soalnya, dan kemudian diberikan latihan. Setelah itu kita sama. Mamaku ada ide Zoom. Kamu dari tadi nonton udah 2 jam mata sakit. Sok dari maghrib coba dikasih nonton. Mama sholat. Ya. Jadi dalam manajerial di sini 1 kali pertemuan kita membahas 2 aspek atau paling banyak 3 aspek. Kemudian untuk sosiokultural itu kita membahas ada 4 aspek ya: kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Di mana 1 pertemuan itu kita membahas 1 aspek atau paling banyak 2 aspek. Dan untuk wawancara di sini ada aspek integritas dan moralitas. Jadi inilah gambaran dalam pelaksanaan bimbingan belajar P3K tahun 2022. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan terkait pelaksanaan seleksi P3K? Cukup jelas ya. Iya. Jadi pada pertemuan pertama kita membahas tentang bagaimana analisa dari soal-soal
yang akan diuji pada P3K, seleksi P3K tahun 2022. Nah, di sini kita belajar via Zoom dan grup WA. Kalau via Zoom itu kita mengadakannya tiap hari ya, yang dijadwalkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga pada pukul 21.00. Nah, itu paling lama maksudnya. Nah, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung saat belajar, atau jika malu-malu boleh ditanyakan lewat grup aja, maksudnya setelah Zoom-nya selesai. Nah, ini bisa menanyakan materi, soal pembahasannya, atau bagaimana teknis atau pelaksanaan dalam seleksi P3K tahun 2022. Ya, ini jadwal dalam bimbingan seleksi P3K. Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah jelas ya. Jadi besok insya Allah kita akan membahas materi kompetensi teknis insya Allah. Nah, sebelumnya di sini apakah bisa hadir pada jadwal ini? Maksudnya pada malam hari, atau ada yang kerja pada malam hari? Karena saya memilih jadwal ini, saya berpikir bahwa rata-rata Bapak Ibu semua bekerjanya pada pukul 7 ya, 7 pagi hingga 7 malam. Nah, maka saya mengambil pada pukul 19.30. Oh ya? Allah bisa kalau malam. Ya. Ya. Nah, jikalau tidak bisa hadir, itu akan kita berikan rekaman Zoom-nya, recording-nya. Jadi bisa Bapak Ibu dengar. Bisa Bapak Ibu dengar ya ketika bekerja misalnya. Wah, dan juga nih belajar sambil bekerja. Masya Allah. Iya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Di sini apakah sudah keluar hasil administrasinya? Apakah sudah keluar hasil seleksi ADM-nya? Belum. Belum ya? Oh ya, belum, karena diperpanjang sampai tanggal 22. Sampai tanggal 20. Yang guru bagaimana? Oh, guru yang sudah keluar. Nah, nanti silakan dilihat apakah lulus dalam seleksi administrasi. Semoga saya harapkan semuanya lulus ya, hingga tahap akhir nantinya dan mendapatkan SK P3K. Amin ya rabbal alamin. Nah, misalnya jikalau tidak lulus, ini bukan saya mendoakan ya, saya mendoakan yang terbaik. Nah, jikalau tidak lulus dalam administrasi, itu ada masa sanggahnya. Silakan dilihat apa komentar pada masa sanggah tersebut. Biasanya itu berupa kesalahan dalam mengisi identitas. Mungkin tidak sesuai dengan info yang kita isikan dengan KTP kita ya, identitas kita. Atau mungkin ada yang salah input. Misalnya saya mendaftar ya, namun pada saat mendaftar itu yang terinputkan bukan saya, mungkin adik saya misalnya, atau suami atau istri. Jadi kita harus hati-hati dalam mengisinya. Nah, mungkin itu barangkali yang terjadi dengan kesalahan menginput data, atau kesalahan masuk foto misalnya, kesalahan upload foto, yaitu upload fotonya yang tidak formal. Mungkin itu kesalahan-kesalahan dalam seleksi administrasi. Nah, jadi kalau ada salah bisa diperbaiki pada saat masa sanggah. Nah, setelah itu kalau lulus, nah kita persiapkan untuk seleksi kompetensi P3K. Adapun jadwalnya mungkin tanggal 6 ya, tanggal 6 paling cepat, 6 Desember. Itu untuk tenaga kesehatan. Sedangkan untuk guru itu masih lama, yaitu tanggal 16 Januari kalau nggak salah, tahun depan. Karena pada seleksi P3K guru
Di sini ada 3 kelompok. Nah, jadi yang pertama ada yang dilihat dari nilai tahun kemarin. Nah, kemudian diseleksi lagi. Adapun untuk yang umum, maksudnya ada seleksi kompetensi itu diadakan pada bulan Januari tahun depan ya. Jadi silakan dipersiapkan dengan matang, silakan dipelajari lagi materinya. Dan nanti akan diberikan bagaimana strategi, tips dan trik dalam menyelesaikan soal P3K ini. Nah, kita lihat di sini bahwasanya waktu yang dikerjakan, jumlah waktu yang diberikan hanya 130 menit. Sedangkan soal yang diberikan itu sebanyak 145 menit. Artinya satu soal itu tidak sampai 1 menit. Sedangkan soal yang diberikan itu lumayan panjang ya. Bahkan ada yang sampai 5 kalimat atau 6 kalimat. Dan opsinya juga panjang-panjang. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya agar mendapatkan skor tertinggi, skor maksimal atau minimal memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Nah, itu akan kita berikan tips dan triknya. Ya, apakah ada pertanyaan terkait materi ini? Nah, untuk aturannya bisa dilihat di sini ya. Untuk guru yaitu Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, dan untuk tenaga kesehatan yaitu Permen Pan RB nomor 968 tahun 2022. Ya, apakah ada pertanyaan?
Ya, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Nah, jikalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat chat ya, lewat grup, atau kalau malu misalnya boleh di japri saja. Ya, mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.